Values in life today. Nilai yang akan di-sharing oleh Kak Noven hari ini adalah beberapa hal yang membuat kita semakin kuat. Jadi kita bisa mendengarkan dengan lebih empati. Beberapa hal itu antara lain adalah ketika kita berkomunikasi, beri mereka perhatian penuh. Kesatu, beri mereka perhatian penuh. Kedua, dengarkan mereka tanpa judgement atau tanpa keinginan untuk menghakimi atau langsung menyatakan benar atau salah. Nah, itu sebaiknya dihindari. Yang ketiga, refleksikan perasaan atau pernyataan mereka untuk memastikan kita memahami mereka. Kak Noven ulangin, poin ketiga, refleksikan perasaan atau pernyataan mereka untuk memastikan kita memahami mereka. Yang keempat, pertanyaan terbuka untuk bisa memahami emosi mereka dengan lebih baik. Nanti akan Kak Noven beri contoh. Yang kelima, jangan memberikan nasihat. Ngotot ingin memberikan solusi atau nasihat, sebaiknya jangan kecuali diminta. Ingat ya, Kak Noven ingatkan di sini, kecuali diminta. Yang berikutnya, yang keenam, tempatkan diri kita di posisi mereka. Cobalah memandang dari sudut pandang orang yang kita ajak berkomunikasi. Jadi jangan langsung melihat, wah ini kurang baik, ini kurang tepat, tapi coba lihat dari sudut pandang mereka. Yang berikutnya, yang ketujuh, gunakan kata-kata atau pernyataan yang baik, yang mengencourage. Coba berikan dengan penuh perhatian dan dukungan yang penuh. Nanti akan Kak Noven juga berikan contoh untuk part ini ya. Terus yang berikutnya, yang kedelapan, gunakan juga bahasa tubuh. Misalnya jangan sampai ketika berkomunikasi kita melakukan misalnya melipat tangan di depan dada seperti ini. Nah, itu posisi atau bahasa tubuh kita juga akan menentukan lawan bicara kita atau orang yang kita ajak berkomunikasi itu nyaman atau tidak. Nah, lebih kurang seperti itu. Nanti Kak Noven akan juga pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya di ini ya. Ini beberapa contoh pertanyaan terbuka. Misalnya, satu, kamu sepertinya kecewa hari ini, atau bisa juga kamu hari ini sepertinya sedang sedih, atau apakah kamu hari ini sedang marah. Nah, seperti ini adalah contoh pertanyaan terbuka. Lalu bisa kita lanjutkan dengan, apakah kamu ingin membicarakannya, atau apakah kamu mau mengeluarkan unek-unekmu. Nah, kira-kira seperti itu pertanyaan terbuka yang memancing respon dari lawan bicara kita atau orang yang kita ajak berkomunikasi. Contoh pertanyaan terbuka yang kedua, apakah ada sesuatu di pikiranmu yang ingin kamu bicarakan? Jadi apa yang menjadi idenya, inspirasinya, ataupun perasaannya, nah itu kita bisa pancing. Contoh yang ketiga, contoh pertanyaan terbuka yang ketiga, bagaimana perasaan itu ketika terjadi?
Bagaimana perasaan kamu ketika itu terjadi? Itu pun bisa kita lontarkan pertanyaan seperti itu. Contoh yang keempat, contoh pertanyaan terbuka yang keempat, apa yang terlintas di pikiranmu ketika mereka mengucapkan kata-kata itu, atau ketika mereka memperlakukan kamu seperti itu, atau ketika mereka memberikan respon seperti itu kepada kamu? Apa yang terlintas di pikiranmu, apa yang terlintas di benakmu? Nah, seperti itu kira-kira contoh pertanyaan. Yang kelima, contoh pertanyaan terbukanya yaitu, bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang itu? Jadi kita minta dia untuk coba melakukan katarsis dengan cara untuk dia tuh mampu mengungkapkannya. Contoh pertanyaan terbuka yang keenam, apa yang kamu harapkan akan terjadi? Misalnya kita tanya harapan-harapan apa ataupun tindakan apa yang ingin terjadi atau yang ingin dialami langsung gitu dari kejadian tersebut. Contoh pertanyaan ketujuh, apa yang paling membantumu saat ini? Nah, ini kita bisa tanyakan lebih lanjut, bisa lebih spesifik lagi dengan misalnya dia minta dibantu dalam hal doa atau pengen ditemenin aja atau gimana itu. Nah, kita bisa memancing ke arah sana. Kedelapan, pertanyaan terbuka ke-8 contohnya, apa yang bisa saya lakukan untuk mendukungmu? Atau apa nih sumbangsi yang bisa kita berikan kepada orang yang kita ajak berkomunikasi nih? Atau apa sih dukungan seperti apa sih yang mereka inginkan dari kita gitu. Contoh pertanyaan terbuka yang ke-9, menurut Anda apa langkah-langkah terbaik selanjutnya? Jadi kita memancing person yang kita ajak komunikasi ini untuk berpikir positif, arahkan ke pikiran yang positif, mengambil tindakan apa dalam masalah yang mereka hadapi. Yang ke-10 adalah contoh pertanyaan terbukanya adalah yang ke-10, bagaimana kita bisa bekerja sama untuk memperbaiki situasi tersebut atau situasi yang dialaminya. Nah, inilah beberapa contoh-contoh pertanyaan terbuka yang bisa membantu atau meringankan lawan bicara kita untuk lebih spesifik bisa menguraikan masalah yang mereka alami ataupun membantu meringankan beban mereka dalam menghadapi masalah. Berikutnya akan dilanjutkan pada pertanyaan yang berikutnya. Berikut ini contoh pernyataan-pernyataan yang menunjukkan empati ataupun yang mengencourage. Misalnya 1, terima kasih ya telah mempercayai saya dengan menceritakan masalahnya. Atau bisa juga terima kasih ya sudah berbagi. Atau bisa juga terima kasih ya dengan memberikan info ini. Nah, itu contoh yang pertama ya, menunjukkan pernyataan yang menunjukkan empati. Contoh yang kedua akan Kak Novel lanjutkan. Misalnya saya bisa memahami apa yang kamu alami. Atau oh begitu ya, saya paham deh apa yang kamu alami. Nah, itu kalau bahasa lebih non formalnya ya. Contoh juga yang ketiga, saya mengerti mengapa kamu merasakan seperti itu. Jadi kita tunjukkan bahwa kita mencoba menyelami atau mengerti apa yang dialami si person.
Terus yang berikutnya, yang keempat, contohnya, saya pernah mengalaminya dan saya menyesal kamu berurusan dengan situasi seperti itu saat ini. Atau saya pernah ngalamin juga kok. Ya, itu mungkin akan bisa kita lalui seiring waktu gitu ya. Yang kelima, pernyataannya salah satunya, kedengarannya membuat sulit atau frustasi. Jadi kita berempati untuk merasakan apa yang sedang lawan bicara kita alami. Kita bantu mendeskripsikannya. Tapi hal ini nggak boleh terlalu mengarah ke hal-hal yang negatif ataupun yang malah membuat orang tersebut desperate, putus asa ya. Yang keenam, contoh, saya bahkan tidak terpikir itu. Terima kasih sudah memberitahu saya cara pandangmu. Atau, wah, cara pandangmu juga bagus ya dalam masalah ini. Nah, itu, atau cara kamu menyikapi masalah ini bagus loh, karena terus menjaga respon positif atau berespon benar. Nah, seperti itu misalnya. Contoh yang ketujuh, saya mendengarkanmu dan perasaanmu untuk hal itu sepertinya benar. Jadi kita membantu untuk memberikan reaksi bahwa kita memperhatikan sungguh-sungguh ya. Contoh ke-8, sepertinya kamu melakukan yang terbaik yang kamu bisa. Nah, ini menegaskan bahwa pernyataan ini menegaskan bahwa dia mencoba, bukan lari dari masalah, tapi mencoba mengatasi dengan cara yang dia tahu. Dan kita bisa encourage lebih di poin ini. Contoh yang ke-9, saya sangat bangga padamu karena kamu tetap percaya diri walaupun keadaannya sangat sulit dan semua orang merendahkanmu. Dan semua orang nampaknya merendahkanmu, atau mungkin secara asumsi kamu berpikir semua orang merendahkanmu. Jadi di sini kita jangan sampai menekankan hal yang membuat dia malah tertekan. Contoh pernyataan yang berikutnya, yang ke-10, jika itu terjadi pada saya juga akan merasa seperti itu kok. Atau kemungkinan kalau itu terjadi sama Koko, ya kemungkinan Koko juga akan berespon seperti itu kalau nggak sadar atau kurang berpikir positif gitu. Jadi kalau tindakan yang diambil mengarah ke negatif misalnya, tapi kita langsung netralisir dengan hal-hal yang, oh tapi Koko percaya kok kamu bisa melakukan hal yang lebih positif dari yang Koko bayangkan gitu ya. Itu contoh ke-10. Contoh ke-11, itu pasti sangat melukai perasaanmu. Atau Koko ngerti kok kamu pasti terluka karena hal ini. Nah, kita bantu untuk dia menyadari bahwa hal yang dialami tersebut melukai perasaannya, dan di situ kita bisa bantu handle untuk bagaimana merestorasi luka yang dialami. Ke-12, oh itu pasti sulit. Saya ada di sini untuk membantumu dengan cara apapun yang dapat saya lakukan. Atau kalau bahasa non formalnya, Koko tahu kok itu sulit, tapi ya Koko ada di sini untuk membantu kamu dalam proses ini untuk ngelewatin apa yang kamu alami lah. Nah, contoh ke-13, saya tahu ini kamu merasa sendirian dan tidak ada yang mengerti, tapi saya berharap kamu tahu saya ada di sini. Jadi kalau bahasa non formalnya, Koko tahu ini kamu merasa kesepian
sendirian atau menjalaninya berat banget tanpa ada orang yang di sisimu. Tapi sebenarnya kamu nggak sendirian loh. Koko ngerti. Koko ada di sini untuk nemenin kamu, untuk bersama kamu melewati hal-hal ini. Contoh keempat, saya yakin rasanya lebih mudah menyerah sekarang, tapi saya senang kamu milih untuk maju. Jadi di sini kalau bahasa non formalnya ya Koko tahu di titik ini kamu mungkin mau nyerah, putus asa atau apapun itulah. Tapi Koko sangat tahu bahwa kamu pasti bisa maju lebih maksimal lagi, lebih optimal lagi. Nah, itu contoh ke-14. Contoh yang ke-15, saya bisa melihat betapa kamu peduli tentang itu. Tapi saya menyesal itu tidak berhasil. Nah, yang seperti ini juga bisa menjadi alat bantu dalam kita berkomunikasi atau memberikan pernyataan yang menunjukkan empati. Sekian sharing hari ini. Tuhan Yesus memberkati.